ini tuh dulunya tanggul, Mbak. Ini nggak ada jalan, jadi ini tanah di balik tanggul. Jadi semua itu dihalang gitu ya sama tanah gitu tinggi. Orang jalan di atasnya. Terus dijebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Rahmawati Johan, biasa dipanggil Irma Johan. Usaha saya itu Hotel Duta Berlian di Jalan Raya Dramaga, Kota Madya Bogor, dan Wisma Duta Berlian di Letjen Ibrahim Aji, Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Kalau berbicara mengenai sejarah Hotel Duta Berlian, saya tidak bisa melepaskannya dari sosok almarhum ayah saya, Bapak Johan Gunawan. Karena beliaulah yang membidani lahirnya hotel ini. Pada tahun 1990-an, itu beliau melihat adanya peluang usaha dari rencana kepindahan kampus IPB Barengan Siang ke Dramaga. Peluangnya itu adalah berupa sebuah usaha kos-kosan mahasiswa. Jadi untuk menangkap peluang tersebut, dibangunlah bangunan kos-kosan di tanah tempat berdirinya hotel ini sekarang. Ketika bangunan kos-kosan itu udah jadi, nah itu ternyata ada perubahan kebijakan dari pengelola IPB. Dari yang tadinya kos-kosan itu tidak dikelola oleh IPB itu, kemudian ada kebijakan bahwa mahasiswa baru wajib masuk asrama. Wajib masuk asrama IPB. Nah, sehingga pasar kos-kosan langsung menciut kan? Iya, langsung berkurang. Nah, sementara kita udah ada cicilan bank yang harus dibayar. Karena kan bangunan sudah jadi. Kita ada modal sendiri, tapi juga kita menutup kekurangannya dengan mengambil kredit investasi pada saat itu. Nah, karena sudah ada cicilan harus berjalan, otomatis usaha harus jadi kan? Tapi tidak bisa kos-kosan lagi karena udah berkurang pasarnya. Nah, kemudian almarhum berpikir, oh tapi ini masih bisa nih, usaha ini masih bisa menangkap peluang dari kepindahan, yaitu mungkin ada orang tua mahasiswa yang ingin menginap, memerlukan penginapan kan di wilayah sini. Jadi sehingga dirubahlah kos-kosan itu menjadi penginapan untuk umum. Almarhum tuh nggak langsung punya hotel ini. Jadi dimulainya benar-benar dari nol. Jadi dari benar-benar nggak ada, usaha benar-benar macam-macam. Semua usaha dijalani. Dari mulai jualan batik, door to door pernah. Terus sampai pernah nyewain genset di pernikahan-pernikahan, jual beli, apapun yang bisa dia jual beli pasti dijalani. Contohnya pernah jual beli kulkas bekas, elektronik, itu dijalani juga. Benar-benar dari nol banget berjuangannya. Semua dijalani, yang penting untuk keluarga. Ya dulu zaman saya masih kecil ya, zaman saya masih SD kelas 1 kalau nggak salah. Saya ke rumah teman, saya dikasih nasi goreng, enak banget. Nasi gorengnya warna merah gitu ya, pakai blue band apa gitu. Saya pulang, saya cerita sama mama saya. Saya bilang, oh mah, besok nasi gorengnya jangan coklat lagi, yang merah aja kayak itu temen gitu. Terus ya ada ibu saya bilang, oh iya ntar dibikinin gitu. Begitu besoknya keluar nasi goreng coklat lagi. Mungkin nggak ada uang mau beli cabai ya. Itu kan nasi goreng merah, maksudnya ya pakai cabai segala gitu lah ya. Mungkin blue band. Itu saya nggak tahu kan waktu kecil ya. Jadi itulah perjuangannya orang tua tuh. Saya kecil tuh masih mengalami pindah-pindah kontrakan dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Itu sampai saya SD itu masih seperti itu. Baru karena kerja keras dan ulet dan tidak menyerah ya, semua peluang dicoba, akhirnya ketemulah usaha yang bisa membawa untuk bisa menabung. Pada tahun, saya lupa tahunnya ya, tapi kemudian berhasil jadi kontraktor di Gujir. Nah dari situlah mulai menemukan usaha yang bisa dijadikan pegangan gitu. Dari situ bisa menabung, bisa mulai menyisihkan untuk mengumpulkan modal. Akhirnya bisa membeli tempat, dari yang tadinya kontrakan bisa punya rumah sendiri gitu. Jadi semua serba dari nol dan gak ada istilah gengsi ya, semua dijalani
Jadi pada tahun 2013 ayah saya meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Di situ saya berpikir, waduh ini kita harus bisa survive sendiri karena kan sudah tidak ada ayah ya. Dengan kondisi ada cicilan, hutang bank, kredit investasi itu ya yang jumlahnya lumayan besar, ratusan juta pada waktu itu per bulan. Nah itu harus kita selesaikan. Sementara juga saya pikir ini gimana ya, banyak hal yang harus kita benahi. Saya lihat ada untuk masalah pembukuan juga harus dibenahi. Gitu, ada masalah legal dokumen yang juga harus dibenahi, kemudian ada masalah cicilan hutang bank yang harus diselesaikan, sementara hotel juga harus ada yang running, gitu kan. Jadi saya coba atur strategi apa dulu nih yang harus kita selesaikan. Jadi saya waktu itu pikir, oh ini legal dokumen dulu deh kita beresin, supaya saya bisa fokus usaha, tidak diganggu oleh biaya-biaya yang tidak perlu ya. Saya fokus ke menyelesaikan dulu legal dokumen. Nah, jadi pada waktu itu menyelesaikan legal dokumen berarti saya banyak tidak ada di hotel. Nah, saya perlu orang yang untuk mengawasi jalannya hotel. Sempatlah pada waktu itu kita memakai jasa GM dari luar, gitu. Jadi saya hire GM untuk running hotel pada waktu itu ya, supaya saya bisa fokus mengurus-ngurus legal dokumen yang mungkin ada yang sudah kadaluarsa atau ada yang harus diurus ya, gitu. Awalnya itu kita hanya ada 72 kamar. Nah, kemudian dalam perkembangannya menambah lagi sehingga sekarang ada 92 kamar. Mungkin dulu dibilangnya nekat ya, bikin hotel di Dramaga karena ini kan bukan daerah wisata. Maksudnya wisata di sini belum ini ya, nggak kayak Bali atau Jogja gitu ya. Nah, jadi dibilang nekat juga sih bikin hotel. Tapi kan kita melihat ada peluang IPB ya gitu. Nah, kita melakukan pendekatan, kita marketing ke sana, menawarkan, memberikan informasi ya bahwa di sini ada hotel. Mohon kalau ada mungkin tamu-tamu IPB memerlukan sarana akomodasi, kami siap gitu. Kita rajin untuk promosi gitu ke IPB. Kalau saat awal membangun kesulitannya pastinya permodalan ya. Jadi kita ada modal tapi pasti kurang ya. Nah itulah kita ambil kredit investasi Mbak. Gitu kalau untuk kendala awal ya. Terus juga kan ya itu tadi orang tidak tahu ini ada hotel gitu kan. Itu juga kendala kita harus berpromosi gitu. Kemudian melengkapi fasilitas-fasilitas gitu. Karena tadinya kan kos-kosan. Zaman dulu kos-kosan tahun 90-an itu kan di daerah sini mungkin nggak menyediakan TV atau apa. Ketika kita berubah menjadi penginapan, kita harus mikir harus ada TV, harus ada water heater, harus ada AC gitu. Nah itu sedikit-sedikit lah. Kamar kita range harganya itu dari 200.000 sampai 375.000 sebelum pajak. Nah itu terdiri dari 4 tipe kamar, ada standar, ada superior, ada loft sama suite-nya. Kemudian kita ada fasilitas meeting room, ada ballroom juga untuk wedding, kemudian ada restoran, kolam renang, semi indoor, kemudian ada taman di belakang luas, parkir juga luas. Kalau di dalam kamar fasilitas seperti biasa ya, ada water heater, AC, TV. Kita ada juga kamar itu ada teras-terasnya sendiri, orang bisa parkir langsung di depan kamarnya. Kalau kita dulu ya, start awal ini bikin hotel ini tahun 90-an itu 4,8 pada waktu dulu ya. Jadi itu kombinasi antara modal kita sendiri, modal tanah dengan kekurangan kita berusaha memperoleh kredit investasi pada waktu itu. Kalau operasional kita biaya ya sekitar 350-an ya satu bulannya. Bervariasi sih, bisa sampai 4,5 tergantung dari ramainya tamu. Otomatis kan kalau tamunya lebih banyak, kita biayanya juga lebih tinggi untuk menyediakan sarapan, menyediakan pemakaian listrik juga lebih banyak gitu. Tapi kalau omsetnya dalam sebulan rata-rata itu 500-an ya, rata-rata. Iya. Pernah juga di bawah 400. Biasanya kalau bulan puasa nih, biasanya kita ngedrop. Tertinggi itu di 600-an. Karena kita nih kan hotelnya pasarnya itu kita mengikuti kegiatan IPB ya. Karena kita kan lokasi sebelah IPB, jadi otomatis tuh peak season kita itu wisuda. Saat acara wisuda itu full book gitu. Masa paling rendah itu bulan puasa.
Iya, nggak ada kegiatan nih PB. Iya, semua kegiatan kan berkurang ya. Jadi bulan puasa itu titik terendahnya. Idenya dari almarhum ya, almarhum ayah. Duta itu artinya utusan. Berlian itu permata yang paling bagus ya. Jadi niatnya itu ingin menjadi utusan yang terbaik lah. Ini tuh dulunya tanggul, Mbak. Ini nggak ada jalan, jadi ini tanah di balik tanggul. Makanya murah harganya tanahnya. Jadi nggak ketahuan orang ya? Iya, Ada di situ ada. enggak. Jadi kalau zaman dulu ini nggak ada jalan. Jadi semua semua itu dihalang gitu ya sama tanah gitu tinggi. Orang jalan di atasnya. Terus dijebol, dijadikan jalan masuk. Itu aja itu juga menghabiskan banyak biaya. Iya, habis banyak di situ menjebol, membuat jalan masuk. Betul. Oh, Jadi tanah ini tadinya nggak ada akses keluar, nggak ada. Jadi dijebol sama beliau. Iya, buat jalan masuk. Kalau kita memposisikan dirinya sebagai hotel keluarga. Iya, sebagai hotel keluarga, banyak activity yang bisa dilakukan di sini karena tanahnya juga luas. Kekuatan kita kan memang kita hotel pertama ya di daerah sini. Dibangun udah dari tahun 90-an. Jadi vibes itu yang pengen kita pertahankan. Vibes 90-an, kalem, suasananya asri, tenang gitu. Kekeluargaan, seperti itu. Iya, itu waktu COVID benar-benar gak ada tamu sama sekali selama berbulan-bulan. Sementara biaya kan tetap ada ya, gitu. Wah, itu benar-benar saat yang paling terendah ya. Cuma kita alhamdulillahnya pada waktu itu sudah lunas hutang. Jadi hotel pada tahun 2017 itu sudah lunas semua kredit investasinya. Barulah tahun 2019 terjadi COVID. Jadi situasi itu yang alhamdulillah udah nggak ada tanggungan ke bank ya. Pegawai kita 40-an ya. Cara mentret karyawan ya supaya karyawannya bisa jujur gitu. Ya pertama mereka harus tahu bahwa kita mengetahui semua celah-celah yang bisa dijadikan dasar untuk mereka manipulasi atau apapun ya. Jadi ibaratnya kita harus lebih pintar. Gitu. Mereka harus tahu bahwa kita juga mengerti. Gitu. Nah itu bisa dengan itu gimana caranya mereka tahu bahwa kita mengerti ya. Mereka lihat bahwa kita memang involve sehari-hari. Kita mengikuti gitu. Jadi istilahnya kita nggak pasif gitu. Jadi di situ mereka akan lihat tidak ada celah untuk melakukan manipulasi apapun. Itu harus kita tutup. Pernah nggak ada penjualan ilegal kamar? Iya, itu udah kalau mengenai penjualan gelap gitu ya. Biasa memang di hotel-hotel sering terjadi seperti itu. Nah itu kita harus cegah. Gitu. Kita harus bisa menutup celah-celah itu. Kita kalau memang ketahuan ada yang seperti itu langsung dikeluarkan. Karena itu kan kriminal ya, kalau penjualan gelap itu bisa menular nanti ke teman-teman yang lain. Kita langsung keluarkan kalau ada yang ketahuan melakukan penjualan gelap. Kalau menurut saya hal yang krusial itu legal dokumen kalau dalam satu usaha itu harus diperhatikan ya, gitu. Jadi kita harus tahu nih di usaha kita itu apa tuh legal dokumen apa yang krusial, apa yang penting. Nah itu kita harus berusaha untuk penuhi kalau usaha ini mau jangka panjang. Dengan kita memenuhi semua legal dokumen yang diperlukan, kita bisa tenang. Iya, aturan pemerintah semua kita ikuti, kita berusaha untuk ikuti supaya kita bisa punya iklim usaha yang bagus gitu. Kita jadi bisa tenang dalam berusaha. Yang harus dipersiapkan untuk bisa menjadi pengusaha hotel, harus punya rencana yang matang. Rencana yang matang apabila terjadi tamu komplain seperti itu, karena menjadi pengusaha hotel emang banyak manfaatnya, cuman juga ada hal-hal yang harus kita pikirkan, yaitu kebutuhan tamu selama dia berada di hotel ini itu harus terpenuhi, terakomodir. Kemudian harus bisa memberikan pengalaman yang baik sejak tamu itu menginjakan kaki di properti kita, dan karena itu akan menjadi promosi buat kita. Jangan menyerah ya. Setiap usaha pasti akan menemukan tantangan tersendiri gitu. Jadi kuncinya adalah terus maju, terus berjuang gitu. Jangan mudah putus asa. Kalau mau nginep di sini,
bisa hubungi nomor telepon 0251 8627 627 atau bisa DM ke Instagram kita @hoteldutabrilian official. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini. Mulai usaha.